Pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak biasa? Kayak ada energi yang kuat menghubungkan kamu dengan orang yang kamu suka. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Banyak orang yang merasakan hal yang serupa. Dan itu mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi, itu adalah tanda dari alam semesta. Kalau kalian berdua memang memikirkan satu sama lain. Ngomong-ngomong, pernah nggak kamu mimpiin dia tiba-tiba? Karena, percaya atau enggak, mimpi itu sering jadi tanda alam semesta bicara sama kita. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, tonton video ini hingga akhir, agar kamu tidak ragu-ragu lagi. Pernah nggak kamu lagi sibuk dengan sesuatu, tapi tiba-tiba dia muncul di pikiranmu tanpa alasan yang jelas? Rasanya aneh, seperti nggak masuk akal, tapi begitu nyata. Nah, kalau kamu mengalami hal seperti ini, mungkin saja dia juga sedang memikirkanmu di saat yang sama. Alam semesta punya cara yang unik untuk menghubungkan dua orang melalui energi, terutama ketika mereka saling memikirkan. Ini bukan sekedar mitos loh. Ada teori yang mengatakan bahwa pikiran kita memancarkan energi yang bisa menarik atau menghubungi orang lain. Jadi, kalau kamu terus-menerus memikirkan seseorang, energi itu bisa sampai ke dia juga. Kedengarannya agak misterius, tapi romantis juga kan? Bayangkan, tanpa kamu sadari, ada semacam frekuensi yang tidak terlihat yang menghubungkan pikiran kalian berdua. Ketika kamu memikirkannya dengan intens, alam semesta seperti merespon dan mengirimkan sinyal itu kepadanya. Mungkin itulah kenapa kadang-kadang dia tiba-tiba menghubungimu atau memberi tanda-tanda kecil kalau dia juga sedang memikirkanmu. Tapi, ini bukan berarti kamu harus terus-menerus memikirkannya sepanjang waktu ya. Energi yang terlalu obsesif malah bisa bikin hubungan ini terasa berat. Alam semesta bekerja dengan cara yang seimbang. Semakin tulus dan ringan energi yang kamu pancarkan, semakin besar kemungkinan resonansinya sampai ke dia. Jadi, kalau kamu merasa ada koneksi seperti ini, jangan anggap remeh. Mungkin saja ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Bisa jadi, ini cara alam semesta untuk memberitahu kamu bahwa kalian memang punya ikatan yang spesial. Tapi ingat, semua tetap kembali pada tindakan nyata. Pikiran dan energi adalah satu hal, tapi hubungan sejati selalu butuh usaha dari kedua belah pihak. Lalu, hal yang tidak kalah nggak masuk akal adalah sering terjadi kebetulan yang nggak bisa kamu logika. Pernah nggak kamu lagi buka media sosial, terus mendadak lihat dia baru saja online? Atau mungkin kamu lagi jalan-jalan di tempat yang nggak kamu rencanakan, lalu tiba-tiba ketemu dia. Rasanya pasti bikin mikir, loh kok bisa pas banget? Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini lebih dari sekedar kebetulan biasa. Alam semesta punya cara yang unik dan misterius untuk menyampaikan sesuatu. Anehnya, momen-momen seperti ini sering terjadi di saat yang tepat. Contohnya, pas kamu lagi rindu banget sama dia, tiba-tiba dia kirim pesan duluan. Rasanya kayak dapat hadiah yang tidak terduga. Seolah-olah alam semesta tahu apa yang ada di pikiran dan hati kamu, lalu menciptakan kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Dan yang lebih menarik, kejadian-kejadian ini seringkali terasa seperti petunjuk atau tanda. Seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang ingin memberitahu kamu, "Hei, kalian punya koneksi yang lebih dalam dari yang kamu kira." Ini bukan cuma tentang kebetulan, tapi tentang energi yang saling menarik. Coba bayangkan, setiap pikiran dan perasaanmu itu seperti sinyal. Ketika kamu memikirkan dia dengan kuat, bisa jadi energi itu sampai kepadanya, dan alam semesta merespon dengan cara yang tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba dia muncul di tempat yang sama denganmu, atau kalian tanpa sengaja memakai baju dengan warna yang sama di hari itu. Tentu saja ini nggak berarti semua kebetulan adalah tanda cinta sejati ya. Tapi, kalau ini terjadi berulang kali,
dan rasanya selalu spesial, mungkin ada sesuatu di sana yang layak kamu perhatikan. Alam semesta bekerja dengan cara yang sulit dijelaskan, tapi seringkali kebetulan-kebetulan ini adalah caranya menunjukkan kalau kalian mungkin memang terhubung lebih dari sekedar kebetulan. Selain itu, mungkin kamu juga sering bermimpi tentang dia. Pernah nggak kamu mengalami hal ini? Tiba-tiba bermimpi tentang dia. Dan dalam mimpi itu, semuanya terasa begitu nyata. Seolah-olah kalian benar-benar sedang ngobrol atau bertemu. Mimpi seperti ini sering dianggap sebagai tanda adanya koneksi yang kuat antara kamu dan dia. Ada yang bilang, kalau kamu bermimpi tentang seseorang, itu bisa jadi karena dia sedang memikirkanmu. Kedengarannya agak misterius ya. Tapi kalau mimpi itu tentang seseorang yang kamu suka, bukannya malah bikin hati senang dan senyum-senyum sendiri kan? Seolah-olah, meskipun di dunia nyata, kalian nggak sedang bersama, di alam bawah sadar kalian tetap saling terhubung. Yang lebih menarik lagi, mimpi seperti ini seringkali datang di saat kamu nggak menduganya. Mungkin ketika kamu lagi kangen banget sama dia, atau justru saat kamu mencoba untuk tidak memikirkannya. Tapi tiba-tiba, dia muncul di mimpimu dengan cara yang terasa begitu nyata. Beberapa orang percaya, mimpi adalah cara alam bawah sadar kita untuk memproses perasaan dan pemikiran yang sulit kita ungkapkan di dunia nyata. Kalau kamu sering memikirkan dia, wajar kalau dia akhirnya datang di mimpimu. Tapi di sisi lain, ada juga teori yang bilang, kalau mimpi bisa jadi bentuk komunikasi energi, bisa jadi di saat yang sama, dia juga sedang memikirkanmu. Dan mimpi itu adalah cara kalian bertemu di dimensi yang lain. Tentu saja, ini semua kembali pada bagaimana kamu memaknainya. Apakah itu hanya mimpi biasa, atau ada makna khusus di baliknya? Yang jelas, mimpi tentang seseorang yang kamu suka pasti meninggalkan perasaan hangat di hati. Dan mungkin itu juga menjadi alasan kenapa setelah bangun, kamu nggak bisa berhenti memikirkannya sepanjang hari. Dan tanda selanjutnya adalah kalian punya perasaan yang sinkron. Pernah nggak kamu mengalami hal aneh? Seperti tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Lalu belakangan kamu tahu, kalau ternyata dia juga sedang merasa sedih di waktu yang sama. Fenomena ini sering disebut sebagai sinkronasi emosi. Ketika ada koneksi yang kuat antara kamu dan seseorang, kadang emosi kalian bisa saling tersambung, meskipun kalian sedang berjauhan. Tapi sinkronasi ini bukan cuma soal kesedihan loh. Ada kalanya kamu merasa bahagia tanpa sebab, dan ternyata dia juga sedang berada dalam suasana hati yang gembira. Rasanya seperti ada frekuensi yang membuat kalian saling berbagi energi emosional, meskipun tanpa kata-kata atau kontak langsung. Fenomena ini seolah menjadi bukti betapa misteriusnya alam semesta. Kadang, koneksi yang tidak terlihat ini justru lebih kuat daripada yang bisa kita jelaskan dengan logika. Jadi, kalau kamu pernah merasa seperti ini, mungkin itu adalah tanda bahwa hubungan kalian punya kedalaman yang istimewa. Dan yang terakhir, ini adalah tanda yang paling jelas kalau kalian ini memang ditakdirkan bersama. Tanpa disadari, kalian punya bahasa tubuh yang sama. Kalau kamu dan dia sering bertemu, coba perhatikan lebih detail. Apakah kalian punya kebiasaan kecil yang mirip? Misalnya, cara dia merapikan rambut, gaya tertawanya, atau bahkan bagaimana dia menatap. Tanpa disadari, dua orang yang saling memikirkan seringkali meniru bahasa tubuh satu sama lain. Yang menarik, hal ini terjadi secara alami dan tanpa kesadaran penuh. Jadi, kalau kamu mulai menyadari adanya kesamaan-kesamaan kecil ini, mungkin saja itu adalah tanda dari alam semesta. Seolah-olah ada koneksi yang tidak terlihat yang membuat kalian semakin mirip satu sama lain. Bisa jadi, ini adalah petunjuk bahwa hubungan kalian memiliki arti lebih dari sekedar kebetulan. Jadi, apa semua ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Hanya kamu yang bisa merasakannya. Alam semesta punya caranya sendiri untuk menyampaikan pesan. Tapi pada akhirnya, keputusan ada di tanganmu. Ingat,
Yang terpenting adalah tetap jujur sama perasaanmu sendiri. Kalau kamu yakin ada sesuatu yang spesial, mungkin inilah waktunya untuk mengambil langkah pertama. Akhir kata, terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Kalau kamu pernah merasakan hal-hal seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kamu nggak sendirian. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.